Buat apa Grace punya perasaan kalau nggak pernah ada yang peduli sama aku? Nih ambil HP bekas buat kamu. Udah ya, diam. Awas kamu kalau ngerengek-rengek lagi. Udah pecah ya layarnya mah. Dasar anak gak tau diuntung. Bukannya bilang makasih. Masih bagus dibeliin. Asal kamu tahu ya, mama tuh terpaksa tahu nggak? Soalnya kamu nangis terus tiap hari. Jual lagi aja mah, aku udah nggak butuh. Ih, belagu. Grace, filmnya sedih banget ya. Be aja ah. Emangnya kamu nggak kasihan apa Grace? Enggak tuh. Lah, tumben. Biasanya kamu paling baper loh. Grace, mulai hari ini kita putus aja ya, soalnya aku udah bosan sama kamu. Oke, boleh. Loh, kok kamu jawabnya kayak gitu sih? Tumben, biasanya kamu ngemis-ngemis minta balikan. Ngapain aku maksa orang kalau dia nggak mau sama aku? Hah? Udah ya, aku pergi dulu. Tunggu Grace. Aku pu. Angkat tangan, silakan harta benda di rumah ini atau mama kamu bakalan koit dong. Silakan aja Om. Hah, kamu nggak salah? Sumpah mama gak percaya kamu tega banget, Grace. Dia itu mama kamu sendiri loh. Kamu itu benar-benar nggak punya hati apa gimana sih? Kamu? Enggak. Axel. Jangan pegang-pegang Cielo. Axel. Dibilang jangan. Kenapa? Cielo, kalau kamu sentuh barang yang bukan punya kamu bakalan koit. Tapi dari tadi Celo pegang-pegang Axel, Celo nggak apa-apa tuh, bohong ah. Axel, Ya mah, Cielo, kayaknya hari ini terakhir kali aku bisa main sama kamu deh. Soalnya nanti malam aku bakal terbang ke Amerika. apa? Kumpulkan catatan kalian sekarang juga di meja ibu. Jangan pinjem dong. Melodi aku belum. Hah? Jadi Axel bilang itu benar. Cara tangkap. Ih, payah banget. Masa kayak gitu aja gak bisa? Kamu udah gila? Kamu sengaja mau bikin aku koit dong. Koit dong. Oh iya, bolanya kan punya aku ya. Sorry. Duh, aku lapar banget, Cia. Loh, emangnya tadi pagi kamu gak sempat sarapan, Celo? Tadi aku bangun kesiangan. Pakai Celo, kamu pasti lupa ya. Hari ini kan ada ambil nilai lari. Apa? Ayo semangat, lebih cepat lagi. Pusing. Cielo, kamu nggak apa-apa kan Cielo? Axel, kamu udah pulang? Baru aja. Lepas, nanti kamu. Kamu selama ini apa kabar Cielo? Loh, kok kamu nggak apa-apa? Soalnya aku... Bu, tolong kembaliin anak saya. Saya sudah mencarinya kemana-mana selama 5 tahun ini. Kenapa dulu kau buang dia? Apa saya terlalu berkuasa saat itu? Sekarang beliau sudah tiada. Makanya... Celo, sini. Kenapa, Mak? Sudah, jangan kau panggil aku Mama lagi. Tengok tuh, Mama kandung kau datang menjemput. Nah, kita pulang yuk. Tante siapa? Mak, Celo lapar. Hayya, menyusahkan saja kau. Hei, masih di sini kau rupanya. Saya akan menunggu Celo sampai dia mau kembali dengan saya. Kau tidak bisa memaksa. Sepertinya dia masih butuh waktu. Saya ingin membawa Celo ke Amerika untuk sekolah. Masa depan Celo pasti lebih terjamin jika dia bersama saya, Bu. Yang dia katakan ada benarnya juga. Saya mohon, Bu. Di kartu ini ada 7M. Ambil aja sebagai bentuk balas budi sudah membesarkan Celo. Hah? Celo? Siapin tas Celo ya. Kenapa pula kau? Celo udah dijual kan? Itu uangnya udah di tangan. Ini Celo bakal ikut Mama besok. Barusan Celo panggil aku Mama. Nah, makasih Tante. Baguslah, beras di rumahku juga tak habis-habis kalau kau tak ada. 10 tahun kemudian. Mendung banget. Celo, ini tas kamu kan? Udah 10 tahun, tapi Celo gak pernah buka sama sekali. Hah? Ini bukannya kartu itu? Nah, kau pakailah uang itu kau jajan. Jadi selama ini Beberapa tahun belakangan ini, Ibu Jubaida sudah pikun. Dia tidak bisa mengikat apa-apa lagi. Mak, Celo pulang, Mak. Pelajaran kita sudah selesai. Oh iya, kalian bukannya ada persiapan untuk prom night? Iya, Bu, nanti aku bakal dansa sama Pangeran Snow kayak Cinderella. Ada. Kamu tahu nggak? Aslinya, Cinderella tidak baik hati, seperti yang dikisahkan dalam dongeng. Nah loh, Ada ratusan versi mengenai cerita Cinderella. Tapi yang ditulis Brother Grimm berjudul Ashem Tale atau Gadis Abu adalah yang paling mengerikan. Kenapa, Bu? Sebenarnya, ayah Cinderella tidak meninggal. Tapi bahkan dia tidak membela Cinderella saat ia disiksa ibu dan kakak-kakak tirinya. suami takut istri. Utusan kerajaan pun mengumumkan kalau pangeran akan mengadakan pesta dasu sebanyak 3 kali demi mencari permaisuri. Terus? Lalu sosok ibu peri tidak pernah ada. Melainkan pohon ajaiblah yang membantu Cinderella dengan memberikan 3 buah gaun lengkap beserta sepatunya untuk ia pakai ke istana. Seperti yang kita tahu, Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam. Kalau tidak, sihirnya akan menghilang. Jadi pangeran berusaha keras untuk menangkap Cinderella dengan berbagai cara. Mulai dari memberikan jejak lumpur, sampai meletakkan semen aspal. Tapi walaupun Cinderella terjebak, ia mengalahkan 11 sepatunya dan tetap berhasil kabur. Iya,
Berbekal sepatu itulah, pangeran mencari keberadaan Cinderella dengan mencocokkan pada seluruh kaki perempuan yang ada di negerinya. Ribet ya. Saat rombongan pangeran sampai ke rumah Cinderella, ternyata ibu tirinya yang licik sudah memerintahkan putri pertamanya untuk memotong jari kakinya, sedangkan putri kedua untuk memotong tumitnya, supaya ukuran kaki mereka bisa pas dan masuk ke dalam sepatu. Cinderella yang melihat kecurangan itu, lalu mengeluarkan pasangan sepatunya yang lain. Pangeran pun sontak mengenali Cinderella, dan memutuskan untuk menjadikan Cinderella sebagai istri. Bagus dong. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan merpati, yang mematuk mata kedua kakak tirinya hingga mereka buta. Kemudian Cinderella mengajukan syarat pada pangeran untuk menghabisi ibu tirinya di hari pernikahan mereka. Astaga, kok ceritanya jadi gelap banget? Maaf Pak, saya telat. Kamu ya, udah 3 kali kamu terlambat di jam pelajaran Bapak. Sebagai hukumannya, kamu bikin makalah tentang perilaku disiplin dan kumpulkan besok di atas meja saya. Ya, Bapak. Mau Bapak tambahin hukuman? Oke Pak, laksanakan. Snow, bantuin gue dong. Gak bisa, gue ada latihan debat. Lo cari aja materinya di perpusana. Emang dasar stok pelit, giliran Juliet aja bucin. Selamat datang. Dia cantik banget. Stay cool. Buku etika sebelah mana ya? Etika di lorong 2 ya? Thanks. Kamu mau pinjam buku itu buat apa? Aku disuruh bikin makalah. Mau aku bantu? Serius? Oh iya, nama aku Vian. Kamu? Namaku Syara. Kamu masih jomblo gak? Jomblo itu apa? Jajanan? Itu mah combro. Di Sarawak juga ya kamu? Vian, ini kamu yang kerjain. Iya dong Pak. Bagus banget penulisan kamu. Artikel dari makalah ini bakalan Bapak pajang di mading sekolah. Woi, kantin nggak? Gak mau ke perpus gue. Lah tumben. Mau ketemu cewek. Oh, pantes. Syara suka gak ya? Loh, Kenapa nak? Bu, tahu Syara kelas berapa gak? Syara? Iya, kemarin dia yang jaga. Gak mungkin. Maksudnya? Ini bukan Syara yang kamu maksud. Iya benar. Coba kamu balik sampul bukunya. Buku siswa tahun 1997. Syara itu kakak saya. Dulu dia siswi terpintar di sekolah ini dan gemar sekali belajar di perpustakaan. Tapi dia meninggal sehari tepat sebelum kelulusan. Apa? Selamat datang. Celo diam-diam ambil es krim Caca dari kulkas. Enak banget. Cello, mengambil tanpa izin itu salah. Kamu harus mengakui perbuatanmu sebelum waktumu habis. Caca. Celo barusan makan es krim Caca. Hah? Habis? Celo, kamu tahu nggak? Caca tuh nabung seminggu buat beli ini. Rian, sebenarnya Celo itu bukan anak kandung kamu. Jadi kamu selingkuh dari aku? Tega kamu, Asli. Mama, Caca benci sama kamu. Mama. Jello, pergi dari sini sekarang juga. Celo jalan. Grace, mengejek teman itu salah. Kamu harus meminta maaf sebelum waktumu habis, atau kamu akan menerima hukumanmu. Ya udah, sorry. Habis muka kamu kayak O-nya sih. Loh, kok waktunya masih jalan? Kamu minta maafnya halus dulu sama aku. Oh, sorry Celo. Makanya minimal cantik lah kayak aku. Tuh kan, koit dong. Aduh lapar. Tapi Celo nggak punya uang. Wah, banyak banget. Celo ambil selembar deh. Om. Kenapa, Dek? Om, dompetnya jatuh nih. Makasih ya. Yeay. Cello, mencuri uang orang lain itu salah. Segera kembalikan kepada pemiliknya, atau kamu akan menerima hukuman. Om, tunggu Om. Maaf ya Om, ini uang Om. Ternyata kamu anak yang baik. Kalau begitu, Om akan kasih kamu hadiah. Wah, saldo Celo infinity. Makasih Om. Sama-sama. Suara ini. Juliet, ntar malam ada pesta, lo mau ikut gak? Pernah dengar cerita Naura Altakaka gak? Enggak. Jadi, Naura Altakaka adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang terkenal pada masanya. Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Hah? Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya.
Ditanya dong jam berapa, dijawab sama si ibu, jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucet-pucet semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor. Yang anehnya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh, Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. buset. Waktu itu jam 12, di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok nggak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah nggak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi. Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana itu kayak kaki kambing. Hah? Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya. Ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa? Bro, peribahasa yang terkenal tuh apa sih? Bersatu kita teguh. Bersama kita nggak mungkin ya. Bercerai kita runtuh. Bercerai kita runtuh. Bercerai kita runtuh, boy. Bercerai kita runtuh. Bercerai kita runtuh. Bercerai kita runtuh. Pengobatan dari Cina yang ditusuk-tusuk jarum itu apa namanya? Aku Aku mundur ya. Aku puntur. 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 Bro, kalau perut kempes terus minta makan, itu tandanya apa? baper ya. Lapar. Lapar. L-A-P-E-R. Lapar. 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 Olahraga tuh buat bakar apa sih? Memori. Kalori. Kalori, Bang. Kalori. Kalori. Olahraga itu buat bakar kalori. Kalori. Bro, lu tahu bahasa Inggrisnya bergerak? Move on. Move, Bang. Move. Gak usah pakai on. Move. Atau kalau lagi bergerak, movie. Jadi, move atau movie. Itu. Yang buat nyimpen data digital itu Flashback ya. Flash disk. Flash disk. Flash disk, woy. Astaga. Flash disk. Mau jadi flashback. Flash disk. Flash disk. Makanan khas Itali. Yang roti pakai topping keju sama daging, itu apa namanya? pisah ya. Pizza. Pizza, Bang. Pizza. Ya Allah, kenapa bisa jadi pisah? Pizza. Pizza. Celo, ayo sahur dulu, biar kuat puasane. Papa sama mama mana, Mbah? Nggak tahu mbah, mungkin mereka sahur di kamar. Oh, Celo, tolongin mbah beli takjil di warung Bibi Jubaidah ya. 100.000. Ah, siap, Mbah. Ini kembaliannya boleh buat Celo kan? Oh iya, Papa sama Mama kemana, Mbah? Mbah nggak lihat dari tadi. Mungkin mereka masih di dalam kamar. Tidur kali ngabuburit. Oh, Alhamdulillah, akhirnya buka puasa. Papa sama Mama belum keluar kamar juga ya, Mbah? Iya loh, udah seharian padahal. Oh, Celo, kenapa sih kamu ketawa-ketawa terus dari tadi? jadi kemarin malam Papa ke kamar Celo, Mbah. Celo pinjam lotion pelembab kulit dong. Katanya punya mama lagi habis. Nih, Pak. Asik bisa enak-enak sama mama. Thanks ya. Lah, terus udah kamu kasih kan? Iya, Mbah, tapi isinya udah Celo ganti pakai lem power glue. Welah dalah, ngapel dong. Loh, tempat apa ini? Ini di mana? Selamat datang di akhirat. Kok gue bisa di sini sih? Allah. Pilih